Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan menjelaskan tentang kepemimpinan dalam organisasi ataupun perusahaan. Eee, Anggota kelompok kami ada Gabriela Clarissa dengan NIM 1910512051, ada Ilham Wardana dengan NIM 910512066, ada Nathanael Bonto Sipahutar dengan NIM 910512073, lalu ada saya sendiri Muhammad Raka Abian dengan NIM 910512115, lalu ada Rama Gio Giovanni dengan NIM 910512121, dan terakhir ada Muhammad Faiz Hafiz Ramadan dengan NIM 1910512123. Yang pertama ada Eee, pengembangan diri yang akan dijelaskan oleh Nathanael Boan Sipahutar. Baik, kita masuk ke bagian pengembangan diri. Pengembangan diri sendiri adalah suatu konsep yang pada dasarnya merujuk pada pertumbuhan dan perkembangan individu secara aktif dalam beberapa bidang pengembangan yang diperlukan. Nah, pengembangan diri sendiri punya tujuan. Pastinya tujuannya adalah untuk mendorong seseorang untuk terus berusaha dan memperbaiki kualitas diri. Jadi diharapkan dengan mengembangkan diri ini setiap pribadi atau setiap pemimpin dapat memperbaiki kualitas diri mereka sendiri. Lalu salah satu contoh pengembangan diri di dalam kehidupan adalah yaitu berusaha untuk mencari jati diri dengan berusaha untuk bersikap lebih dewasa, mandiri dan produktif. Misalnya dulu kita seorang yang mudah marah atau mungkin malas-malasan, namun sekarang kita berusaha untuk jadi seorang yang lebih penyabar, yang tidak emosional, yang lebih mungkin time management yang baik dan segalanya dan segala hal yang lainnya. Next, please. Ya, di sini ada 12 cara untuk mengembangkan diri. Untuk yang pertama, kita bisa menerima diri sendiri apa adanya. Kita menerima kekurangan dan kelebihan kita. Kita juga menetapkan tujuan untuk diri sendiri, menjadi pendengar yang baik, mengakui kesalahan dan berani untuk meminta maaf, mau memaafkan orang lain dan tidak memendam rasa dendam, selalu bersikap sopan terhadap orang lain, menghormati diri sendiri dan orang lain, dan tentunya kita harus bertanggung jawab atas kesalahan yang kita perbuat. Dan tentunya dari setiap kesalahan, kita harus menanggung setiap resiko yang ada. Lalu kita juga harus menyadari peluang emas untuk terus tumbuh dan berubah jadi lebih baik, menjaga integritas dengan sangat kuat, bergabung dengan komunitas yang memberi pengaruh positif dan menghargai segala hal yang terjadi. Selanjutnya ada persepsi diri. Pengertiannya adalah persepsi diri adalah penilaian individu terhadap kemampuan dirinya untuk mengatur dan melaksanakan tindakan yang diperlukan untuk mencapai tingkat kemampuan yang diinginkan. Selanjutnya ada aspek yang mempengaruhi persepsi diri, yaitu yang pertama adalah attitude, yaitu sikap yang merupakan ungkapan suka atau tidak suka terhadap orang, tempat, benda, atau peristiwa. Yang kedua ada keyakinan, yaitu seberapa kuat kepercayaan atau kesungguhan seseorang dalam mempertahankan sesuatu. Sumber daya manusia adalah menjadi kunci utama dari banyaknya sumber potensi yang mendukung keberhasilan sebuah perusahaan atau organisasi. Sumber daya manusia atau SDM yang dimaksud adalah mereka yang memiliki komitmen yang konsisten dalam memotivasi diri pada level tertentu untuk berprestasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam perusahaan atau organisasi. Persepsi diri dalam perusahaan Apple. Dalam bekerja di perusahaan ini, orang yang bekerja di dalamnya harus memiliki persepsi terhadap dirinya sendiri bahwa yang pertama, berani berpikir beda, dan kedua, selalu bisa menghasilkan sesuatu yang baru atau inovatif. Oke, selanjutnya ada tim kerja. Jadi tim kerja itu berbeda ya dengan kelompok kerja. Tim kerja memiliki tujuan dengan bekerja secara kolektif dan anggota di dalamnya berintegrasi secara positif. Dengan itu saja, para anggota saling melengkapi satu sama lain jika ada kekurangan dan saling bergantian menurut keahliannya masing-masing. Jadi mereka saling mengisi. Berbeda dengan kelompok kerja, anggota kelompok kerja berintegrasi secara netral, kadang negatif, lebih ke arah kompetitif gitu. Bekerja secara individual dan keahliannya kadang tumpang tindih. Nah, budaya Apple dalam kerja tim selalu memotivasi satu sama lain dalam bekerja, selalu fokus pada inti masalah,
selalu melakukan hal penting secara internal, selalu memperhatikan detail, membantu orang melakukan aktivitasnya dengan nyaman, dan yang terakhir berani berpikir beda. Kemudian ada komunikasi dalam organisasi. Pengertian komunikasi dalam organisasi yaitu menurut Trading dan Sanborn dalam Arni Muhammad tahun 2005 halaman 65 mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan informasi dalam organisasi yang kompleks. Menurut Zelko dan Danse dalam bukunya Arni Muhammad tahun 2005 halaman 65 mengatakan bahwa komunikasi organisasi adalah suatu sistem yang saling bergantung yang mencakup komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal dan eksternal, di mana komunikasi internal menunjuk pada komunikasi yang terjadi dalam organisasi itu sendiri, dan komunikasi eksternal yang menunjuk pada komunikasi antara organisasi dengan lingkungan luarnya. Dalam komunikasi organisasi, ada aliran pesan yang mengarah pada tujuan organisasi dengan media yang digunakan dalam penyampaian pesan tersebut. Komunikasi organisasi akan mempengaruhi perilaku anggota-anggotanya. Kemudian ada proses komunikasi. Proses komunikasi dapat dijelaskan melalui pemahaman unsur-unsur komunikasi yang meliputi pihak yang mengawali komunikasi pesan, yang mengawali komunikasi, pesan yang dikomunikasikan, saluran yang digunakan untuk berkomunikasi, dan gangguan saat terjadi komunikasi. Situasi ketika komunikasi dilakukan, pihak yang menerima pesan, umpan, dan dampak pada pengirim pesan. Pengirim atau sender merupakan pihak yang mengawali proses komunikasi. Sebelum pesan dikirimkan, pengirim harus mengemas ide atau pesan tersebut sehingga dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh penerima. Proses pengemasan ide ini disebut dengan encoding. Ya, selanjutnya ada konflik dan cara mengatasinya. Pengertiannya yaitu, konflik merupakan hal yang sangat wajar dalam suatu organisasi. Konflik adalah suatu kondisi di mana keinginan atau kehendak yang berbeda atau berlawanan antara satu dengan yang lain sehingga salah satu atau keduanya saling tidak nyaman atau terganggu. Konflik bisa terjadi antar kelompok ataupun individu. Penyebab terjadinya konflik. Konflik terjadi akibat dari perbedaan sifat secara individu. Tiap orang pasti memiliki sudut pandang dan cara kerja masing-masing. Tidak ada orang yang memiliki sifat, sikap, dan lain sebagainya yang sama persis dengan yang lain. Karena perbedaan ini yang dapat menimbulkan konflik di antara mereka. Konflik juga dapat terjadi karena perbedaan budaya. Bisa dari kebiasaan suatu daerah, bisa dari kebiasaan suatu agama, bisa juga karena perubahan sosial. Maksud dari perubahan sosial adalah di mana ada perbedaan suatu pendapat dari generasi X terhadap generasi Z, di mana karena seiring berjalannya waktu, ada suatu hal yang membuat perbedaan pendapat. Cara mengatasi konflik. Untuk mengatasi konflik tersebut, kita sebagai individu yang memiliki perbedaan sudut pandang, kita harus mendengarkan pendapat orang lain terlebih dahulu. Kita harus memberikan kesempatan berbicara terhadap individu lain. Setelah selesai berbicara dengan permasalahan yang ada tadi, kita harus pahami fakta yang ada dan nyatakan masalahnya. Setelah itu, lakukan diskusi antara kedua belah pihak untuk menyelesaikan masalah. Dan bisa juga setelah berdiskusi diharapkan masing-masing orang memberikan solusi. Lalu evaluasi setiap solusi yang masuk dan setelah itu pilih solusi terbaik atau menggabungkan solusi-solusi terbaik yang mendukung semua pihak. Di sini ada contoh konflik yang pernah dialami oleh perusahaan Apple. CEO Apple pada saat itu, Tim Cook, memproyeksikan bahwa pendapatannya menurun walaupun penjualan produk mereka sedang fluktuatif. Dan untuk mengatasi masalah tersebut, Apple menaikkan harga produk mereka. Namun masalah lain muncul. Apple tidak bisa menaikkan harga produk mereka karena banyak konsumen yang akan tidak lagi membeli produk mereka karena harga yang diberikan jauh di atas pasar. Cara Apple mengatasi konflik tersebut adalah Apple harus menemukan jalan keluar dengan mencari inovasi-inovasi baru pada produk-produk terbaru mereka. Mereka selalu mengevaluasi hasil yang telah mereka capai dan mengidentifikasi setiap masalah yang ada dengan detail. Ya, kurang lebih itulah penjelasan dari kelompok kami terkait kepemimpinan dalam organisasi
ataupun perusahaan, mulai dari pengembangan diri, ada persepsi diri, tim kerja, lalu komunikasi dalam organisasi, dan yang terakhir ada konflik dan cara mengatasinya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.